Orang yang suka gosip, meskipun rajin pengajian, rajin tadarrus, rajin belajar agama, tapi kalau dia tidak bisa hindari mulut gosipnya, habis amalmu nanti. Siapa yang ngambil? Yang kamu cerita kejelekannya. Maka berhenti, go. Nah, memang tukang gosip. Saya mau bilang go internasional, tapi dia sambung ship. Memang kau tukang gosip. Ya, kalau kau lihat kekurangan temanmu, lebih baik kau ucapkan na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Poin pertama, berhenti. Berhenti gosip. Satu. Nah, kemudian ternyata Nabi juga tahu. Dari mana Nabi tahu? Mata-matanya Allah, intelnya Allah. Siapa? Jibril. Dikepunglah rumahnya Nabi. Yang mengepungnya Algojo tukang pukul preman-premannya kafir Quraisy kelas satunya. Kepung rumahnya Nabi. Riwayat mengatakan kucing pun lewat pasti kelihatan. Tapi Allah turunkan perintah, lalu Allah memerintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca satu kepingan ayat dalam Al-Quran. Nabi lewat, tidak ada yang bisa melihatnya. Ada yang tahu ayat itu? Ya, nah, apa bunyinya? Jangan Pak Ustaz, pasti sudah tahu. Ibu-ibu apa? Waja'alna min baini saddang wa min halfihim fa'agsaynahum fahum. Nabi lewat, tidak ada yang bisa melihatnya. Inilah yang dia baca mahasiswa saya ketika ada razia polisi lalu lintas. Ada polisi. Waja'alna min baini aydihim wa min halfihim fa'agsaynahum fahum. Lewat, ditilang. Dia datang sama saya, kau pembohong Ustaz. Maksudmu apa? Saya baca itu ayat, saya ditilang. Bukan ayat yang salah, kau yang goblok. Pasti kau ditilang karena kau tidak pakai helm. Inilah juga yang dibaca bapak-bapak kalau terlambat pulang. Padahal istrinya sudah menunggu. Apa kau baca? Kau kira saya tidak tahu itu ayat? Saya juga hafal. Maka ibu-ibu, hafal ini doa supaya tidak mempan doanya suamimu yang suka terlambat pulang. Ibu-ibu juga jangan selalu sangka buruk. Kenapa suamimu terlambat pulang? Supaya ada penghasilan tambahan. Ini kau lihat kasihan ini, muka-muka kasihan semua. Jangan lagi kau tambah-tambah dengan takut-takuti. Hei, kau kira enak jadi suami? Langsung dia jawab, kau kira juga enak jadi istri? Berarti sama-sama tidak enak. Kalau begitu kenapa kau suami istri? Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi keluar. Tidak ada satupun yang melihatnya. Nabi lewat. Begitu Nabi sudah pergi, baru sadar Abu Lahab. Terbangun mereka. Hai, sergap, masuk. Dibongkar pintunya Nabi, dobrak. Pak. Siapa yang didapati tempat tidurnya Nabi? Ali bin Abi Thalib, sepupu sekalinya Nabi, yang kemudian juga menjadi menantunya Nabi. Ya, sudah. Kemudian disergap, ditarik lehernya Ali bin Abi Thalib. Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Saya juga tidak tahu. Akhirnya mereka keluar dari rumah Nabi. Lalu Abu Lahab
bikin pidato. Wahai masyarakat Mekah, siapa yang bisa mendapati Muhammad hidup atau mati, saya kasih kau hadiah 100 ekor onta betina hamil tidak ada suaminya. Yang ketawa namanya onta hamil tidak ada suami, masa ada onta akad nikah? Kita nikahkan si onta dengan saksi Dasat Latif. Pelecehan. Cuma sekarang banyak cewek mau saingan sama onta, hamil tidak ada suaminya. Mudah-mudahan kalian semua dicintai oleh Allah. Amin. Dilindungi oleh Allah. Amin. Dilindungi dari laki-laki jahat. Amin. Jangan percaya laki-laki, apalagi kalau dia lagi jatuh cinta. Mulutnya berbisa, lebih bahaya daripada ular kobra. Modal hanya silver coin, modal coklat, bunga-bunga plastik, kamu sudah lope-lope, beleng-beleng. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Aku akan hidup semati. Pembohong. Apalagi kalau ada istrinya, jangan kau percaya. Apalagi kalau dia dalam, dia bilang, ini saya dalam proses perceraian, sebentar lagi saya akan bercerai. Jangan kau terima sebelum ada surat cerainya. Banyak kasihan perempuan jadi korban hanya karena mulut berbisa para lelaki. Ya, kau lihat saya, bukan saya. Ya, cewek, kalau ada sama-sama kamu pekerja, kan sekarang tidak boleh lagi disebut tenaga kerja kan? Sekarang disebut pekerja imigran. Pekerja PMI, pekerja migran Indonesia. Tak boleh lagi disebut tenaga kerja. Ya, maka kalian jauh-jauh tinggalkan tanah air, lalu kau pacaran hanya berzina. Kasihan, lebih baik kau suruh lamar dia. Kalau betul kau sayang sama saya, kau pulang ke Indonesia, lamar saya baik-baik. Mahal pulang kampung, kau video call sama orang tua saya, lamar saya sebagai wanita terhormat. Begitu. Kalau kau tidak lamar saya dalam waktu sepekan, apa boleh buat? Kita putus. Kau kira cuma kau laki-laki? Banyak yang ngantri. Cuma karena kau sudah belikan adekku motor. Kau ketawa, barangkali ada korban di sini. Ya, sudah. Maka tertariklah salah seorang di antara mereka. Dia kejar ini ahli pencari jejak di Mekah. Terkenal dia. Saya lupa namanya. Dia memang ahli mencari tanda jejak. Dia tidak cari tanda jejak dari telapak kaki onta, tapi apa? Dari angin. Dia bisa tahu seperti anjing pelacak. Dasat Latif. Kenapa kau tahu? Reksonanya sehingga dia bisa tahu. Oh, dia dapat, Pak. Dia dapat. Ketika itu dia kejar, dia dekati Muhammad, kudanya standing, jumping, yang seperti Ferrari. Jatuh, dia naik lagi ke kudanya, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali. Akhirnya ini orang berkata, ini bukan orang sembarang ini orang dilindungi. Sudah berapa orang saya kejar, pasti saya berhasil membunuhnya. Ini orang dilindungi. Akhirnya apa? Dia teriak. Dia tidak memanggil Muhammad, tapi dia teriak Abu Bakar. Abu Bakar, sampaikan kepada temanmu,
Abu Lahab bikin kesimpulan dan sayembara, kepalanya bernilai 300 onta. 100 onta. Saya datang di sini sebenarnya ingin melakukan itu, tapi itu orang yang ada di sampingmu, orang yang dilindungi. Lalu dia berkata, Abu Bakar, ini ada perbekalan saya bawa, kau pakai ini, lanjutkan perjalananmu. Muhammad bersembunyi di gua Zur. Gua apa? Gua Zur. Kalau tempat menerima wahyu, gua apa? Gua Hira. Sembunyi 3 hari 3 malam. Rasulullah bersembunyi. Sebenarnya didapat itu tempatnya Nabi bersembunyi. Didapat oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Diintip. Akhirnya mereka dikalahkan oleh akalnya. Allah turunkan bala bantuannya, bukan dengan membawa malaikat yang membawa batu, bukan dengan menurunkan tentaranya berupa burung ababil, tapi apa yang Allah turunkan pertolongannya pada saat itu, yaitu laba-laba. Tahu laba-laba? Spider, bukan Spiderman. Dia bikin sarang laba-laba di mulut gua. Akhirnya Abu Lahab berpikir, kalau ada Muhammad di dalam sini, tidak mungkin ada ini sarang laba-laba. Kenapa? Pasti koyak, pasti robek ini sarang laba-laba. Sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan pasukan pilihannya Abu Jahal. Lalu begitu ngintip lagi, Abu Bakar sudah berkata, mati kita ini, mati sudah kita. Tapi apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau takut, jangan kau sedih, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Terbang burung merpati. Abu Lahab berkata, benar, tidak mungkin ada manusia bersarang di sini. Tidak mungkin ini burung merpati bersarang di dalam kalau ada manusia. Akhirnya mereka tinggalkan. Sepeninggal itu Nabi lelah dan tertidur. Panjang cerita. Nabi kemudian melanjutkan perjalanan, lalu disambutlah Nabi di Madinah dengan lagu Tala al-badru alaina min saniyatil wada, dan seterusnya. Inilah yang menjadi dalil kenapa ada ulama yang membolehkan lagu atau nyanyian. Tergantung jenis lagunya. Kalau lagunya berupa dakwah, boleh. Suamimu pulang kecapean, lalu dia duduk di kursi, kau usap-usap, kau peluk, lalu kau menyanyi. Bila kan di sisiku hati rasa syahdu. Boleh, halal. Nah, capek, suamimu marah-marah, kamarmu berantakan, kau buka bajumu, lalu kepeluk lagi sambil menyanyi. Insaplah, wah. Boleh, ya. Tapi lagu-lagu alamat palsu ini jangan, haram. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Nah, pantas kodongo. Kepalamu kau simpan di kakimu, kakimu di kepala. Anda jangan, ndak usah nyanyi seperti itu, ya. Hei. Nah, apa hikmah dari kisah itu? Abu Bakar Siddiq begitu cintanya kepada Rasulullah, sehingga Allah memberikan hadiah kepada Abu Bakar Siddiq. Disebut namanya dalam Quran, meskipun tidak disebut secara tertulis Abu Bakar Siddiq, tetapi disebutkan lelaki yang bersamanya. Dialah Abu Bakar Siddiq.
Apalagi penghormatan Allah kepada Abu Bakar Siddiq. Nabi kemudian bersabda, ada 10 sahabat Nabi yang pasti dijamin masuk surga. Satu di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur saklawase. Ada orang Jawa sini? Pasti namanya Margono. Kalau dia orang Sunda, Margana. Kalian Margana orang Batak. Margana Sitorus. Ikai dia orang Batak kalau ada Sitorusnya. Memang ini ibu-ibu luar biasa, ras terkuat di bumi. Weser kanan belok kiri. Begitu dikomplain, dia bilang, kenapa kau lihat weser? Mestinya kau lihat setir saya. Mana bisa dilihat setirmu? Ya, bu, kalau mau bersama Rasulullah, maka cintailah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai beliau? Gimana cara mencintai Rasulullah? 1. Amalkan sunnah dan perintahnya. Apa perintah Rasulullah? Mohon maaf, maafkan saya ibu-ibu. Kalau ibu mau bersama Rasulullah, maka perintah Nabi, muliakan suamimu. Muliakan suamimu. Jangan kau jadikan suamimu tahanan. Bawaannya ya, tidak boleh. Baru suamimu pergi kerja, di mana kau? Di mana kau? Di kantor, video call. Jangan, Bu. Hei, muliakan suamimu, perintah agama. Kalian juga suami, jangan tipu istrimu. Alasan kerja, rapat, ternyata pergi merapat. Maka yang baik, istri hormati suami, suami sayangi istri. Bagaimana prakteknya? Jangan kasar mulutmu. Apa yang kamu capai? Apa yang kamu mau capai kalau kau hina suamimu? Padahal suamimu lah yang carikan kau nafkah. Tapi suamiku jelek, Ustaz. Takdirmu. Allah memberimu jodoh yang terbaik. Kenapa? Karena kalau cakep suamimu, pasti dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Sudah ngerti kenapa suamimu jelek? Ngerti? Sudah ngerti kenapa istrimu jelek? Karena kau juga jelek. Maka saling menghormati. Ya. Hei. Tutur kata yang lembut. Jangan memaki. Tahu enggak kata Nabi? Ada 4 perempuan menjadi bahan bakar api neraka. Bahan bakar api neraka. 1 di antaranya perempuan yang suka menghina suaminya. Kau suka hina, tapi kau 4 kali hamil. Hamil lagi. Enak ndak hamil, Ibu? Enak ndak? Menderita? Iya. Kenapa kau ulang-ulang? Bu, muliakan suami, tutur kata yang lembut, jangan menghina, jangan memaki, syukuri penghasilannya. Itulah istri yang soleha. Kamu juga jangan kau maki istrimu, jelek, tapi 4 kali hamil. Maka yang baik, muliakan istrimu. Kalau kau belum bisa belikan emas istrimu yang lagi di kampung, jangan kau tipu dia. Kau belum bisa belikan rumah yang mewah, jaka kau hadiahkan dengan apa? Tutur kata yang lembut.
Kalau kau serumah, bayangkan istrimu tinggalkan kampung halamannya, dia ikut ke Osaka untuk apa? Mendampingimu. Bagaimana mau berkah penghasilanmu kalau istrimu yang baik selalu kau tipu? Makanya jangan